Ntar dulu dong, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nonton video sebelumnya, dan jangan lupa follow Instagram Risuli Lubis. Adik-adik, sini. Biar Bapak Pendeta doakan, sini. Bapak Pendeta dari Jakarta mau doakan adik-adik di sini, ya. Biar tanah Papua yang diberkati Tuhan ini dijaga baik-baik. Sini. Sini adik, sini. Nah, siapa di sini yang paling tua? Umurnya? Ini itu. Nah, Iya. sini dulu. Wah, luar biasa. Kita doa, ikuti doa Pak Pendeta ya. Ya? Nah, ikuti doa. Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya Tuhan kami. Tidak ada lagi yang lain. Yesuslah satu-satunya juru selamat. Dia Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Sekalipun banyak orang menolak dia, nggak percaya kepada dia, tapi kami yakin dia adalah Tuhan Allah kami. Namanya Yesus. Kami panggil dia Bapa karena kami anaknya. Hanya anak yang boleh manggil Allahnya Bapa. Allah kami panggil Bapa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berikan kami cerdas, berguna bagi agama, bagi Tuhan Yesus, bagi bangsa dan negara ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Membawa Injil pertama kali ke saya pegang satu, ini pakai GoPro aja sih barusan. Situ maksudnya? Hah? Kayak situ? Iya. Oh, oke. Saudara, ini namanya Pulau Marsinam. Papua. Jadi istilah yang sudah terkenal, tanah Papua yang diberkati. Tanah Papua yang diberkati. Makanya polisi Polairnya juga semua diberkati. Senyumnya luar biasa ya. Senyumnya luar biasa semua. Polisi Polairnya. Luar biasa saudara, pemandangannya indah sekali. Wah, airnya jernih. Sangat luar biasa. Luar biasa.
Nah, Paris ya. Tapi yang sudah makin dekat. Ada berapa warga? Kakak kurang lebih 98 ya? Oh 138 luar biasa 138. Gimana Bapak? Salam, salam. Salam. Saya pendeta dari Jakarta. Oke. Kemarin buat KKN. Oke. Tuhan berkati Bapak. Iya. 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 Ya, para wisata. Iya, biar kita doain pulau ini diberkati Tuhan. Tuhan Yesus. Tapi rajin gereja semua nih kan? Jarang. Ya. Hah? Rajin nih acara juga. Ya. Tapi rokok kuat. Apa ya Bapak itu dan ada. Oh. Karena itu jadi juga kita dipaksa juga. Ah iya oke. Oke. Terima kasih ya. Ya. Berubah. Ini. Ya. Oke. Haleluya. Tuhan Yesus bukan kebetulan hamba berjumpa dengan mereka. Satu hal yang kuminta, biar mereka cinta Yesus, mengasihi Yesus sampai akhir hayat mereka tetap Yesus. Terlebih terusus mengikuti apa yang Yesus mau, perintah Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus, mereka mengenal Engkau bukan kebetulan, bukan karena Otto dan Gesel, tetapi mereka sudah dipilih sebelum dunia ada. Terima kasih Bapak, berkati mereka. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke ya, Tuhan berkati ya. Ya. Berkati.
Ini ya. Nah ini. Oh iya, ini dia saudara angkutannya. Mantap. Di mana nek? Di tengah. Iya, baknya sini. Kayak di bawah sih apa? Bisa berapa? Ini saudara transportasi di Pulau Sinam seperti ini dia. Keren, bisa mundur motor. Naik tanjakan, lihat. Oh, gerimis lagi. Ini Pulau Sinam. Semua orang Papua mengatakan ini tanah yang diberkati. Bahkan Pak Jokowi juga pernah mengatakan Papua adalah tanah yang diberkati. Kita akan pergi ke situs-situs sejarah di mana Otto Gessler beliau sewaktu ada di pulau ini banyak yang dia buat untuk Tuhan Yesus sehingga banyak jiwa-jiwa percaya Yesus. Kalau boleh kita katakan orang Papua itu mungkin 98% semua ya minimal Kristen lah, artinya percaya Yesus. Kalau ada yang dikit-dikit mabok-mabok itu 1-2 orang aja itu. Hello. Salam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita akan masuk ke dalam karena hujan ya. Kita masuk ke dalam. Salam Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, khususnya pemirsa YouTube apalagi yang sudah subscribe. Saya Pendeta Riz Lubis dari Pulau Marsinam, di mana Injil pertama kali diberitakan di Papua oleh Otto dan Gessler. Dialah pahlawan iman untuk Papua, saudara. Dan dia juga meninggal di wilayah Pulau Sinam ini. Cuma nanti kita akan ke sana, kita akan cari tahu di mana makam beliau. Nah, ini kita di Tugu yang dijadikan monumen. Minimal ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan hari ini buat semua saudara-saudara sekalian. Pertama adalah ketika Injil disampaikan, Injil tidak kembali sia-sia. Kalau Anda baca Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan yang diberitakan tidak akan kembali sia-sia. Alkitab berkata di dalam Roma 1 ayat 16-17 bahwa Injil itu kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan orang Yahudi maupun orang Yunani. Dengan kata lain saudara, karena dia kekuatan Allah, itu nggak bisa sirna. Sekalipun seluruh manusia di dunia ini coba-coba ingin membakar Alkitab, tetapi Injil tidak akan pernah sirna. Karena Injil itu bukan sekedar buku yang tertulis, tapi Injil itu adalah roh kehidupan. Kenapa? Injil yang tertulis itu hanyalah cerita kisah, tapi Injil yang hidup itu adalah di dalam diri orang percaya yang Roh Kudus taruhkan. Jadi sekalipun mungkin Alkitab tidak ada, tapi Injil tetap diterima oleh orang per orang. Karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang tersebut. Itu poin pertama yang bisa saya sampaikan. Poin yang kedua yang saya sampaikan, ketika Injil disampaikan, maka tempat itu akan diberkati Tuhan.
Saudara ingat baik, ya, ketika Injil disampaikan bukan hanya manusianya saja, tapi tempat itu juga diberkati Tuhan. Persoalannya adalah ketika Injil disampaikan di wilayah itu, tempat itu diberkati Tuhan, mampu nggak manusia itu mengelola tempat itu? Ini problem yang saya lihat yang ada di Papua. Tanahnya sangat luar biasa dan diberkati Tuhan, tetapi lihatlah, semua luar biasa diberkati Tuhan. Saya lihat, ya, lautnya jernih, ikannya bagus-bagus. Bahkan kemarin kita dibawa ke salah satu restoran yang ikannya itu memang segar-segar semua. Nah, jadi itu karena apa, saudara? Karena Tuhan memberkati tanah Papua. Kita doakan supaya rekan-rekan kita yang percaya Yesus, yang satu iman, yang masih tinggal di Papua, terlebih terusus penduduk Papua, mereka hidup damai, hidup rukun. Ya, tidak ada lagi OPM. Mereka hidup rukun, hidup damai. Itu yang kita rindukan. Yang ketiga, pesan saya, ketika Injil Yesus disampaikan, Anda tahu apa yang terjadi? Maka ada kepastian keselamatan. Ada kepastian keselamatan. Kenapa? Karena di Efesus mengatakan bahwa Injil keselamatan itu, itulah yang membawa orang kepada keselamatan. Dan firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Ini pesan saya buat semua rekan-rekan dimanapun Anda berada. Saya berbicara dari Pulau Sinam, Papua Barat, supaya semua kita NKRI, kita tetap jaga. Kita tetap jaga. Kita boleh berbeda pemahaman, berbeda akidah, tapi NKRI tetap kita jaga. Keberagaman biarkan saja. Biarkan saja. Jangan coba kita menyatukan. Seringkali mereka salah berpikir. Coba menyatukan. Kita bukan menyatukan menjadi satu. Kita membiarkan keberagaman itu tetapi hidup damai. Contoh gini, salah satu sederhana saja. Sekarang itu lagi trending begini. Kalau Pak Ustadz ketemu pendeta, Pak Ustadz bilang Assalamualaikum, Pak Pendeta Waalaikumsalam. Itukah keberagaman? Seharusnya tidak. Seharusnya Pak Ustadz bilang misalnya Assalamualaikum, ya kan gitu. Salam alaihim. Biarkan aja keberagaman itu. Tapi kita belum siap dengan keberagaman itu. Kalau misalnya Pak Ustadz bilang Alhamdulillah, Pak Pendeta bilang puji Tuhan gitu. Tapi tetap hidup rukun, makan bersama, minum bersama. Itu baru namanya negara yang sudah mampu menjaga keberagaman. Kalau kita ketemu misalnya ya Pak Ustadz, terus kita harus mengikuti Pak Ustadz, apa yang dibilang Pak Ustadz kita ikuti, ya itu sama aja dengan kita mau menghilangkan keberagaman. Begitu juga Pak Ustadz, kalau Pak Pendeta ngomong salam dia harus ikut salam, itu bukan namanya Bhinneka Tunggal Ika, itu Tunggal Ika. Kita bukan Tunggal Ika, kita Bhinneka Tunggal Ika, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Ingat baik, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinekanya ikan hilang. Kita tetap bersaudara. Tapi kita punya akidah masing-masing dan Indonesia memberikan kebebasan, ya, bagi seluruh rakyatnya untuk meyakini apa yang dia percayai. Dari Pulau Marsinam aku berdoa buat semua subscribe pemirsa YouTube supaya Anda hidup rukun satu sama lain, tapi tetap menjaga akidah, keyakinannya, dan kita tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain. Tapi juga tidak boleh orang lain dilarang untuk meyakini sesuatu. Tuhan Yesus, aku berdoa, urapi semua mereka. Kuasa-Mu bekerja supaya mereka semua hidup di dalam Yesus, tapi mereka bisa bersaudara dengan tetangga mereka maupun agamanya berbeda. Tapi mereka tetap mempertahankan akidah mereka bahwa Yesus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita lihat nih prasastinya. Ini
langsung Pak SBY yang meresmikan ini. Ya, langsung Pak SBY. Kita coba baca. Kita baca ya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ya. Pembangunan situs pekabaran Injil GKI di tanah Papua, Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita doakan saudara, supaya semua presiden tetap menjaga yang begini nih. Jangan sampai ada nanti muncul presiden tidak bisa menjaga keberagaman, maka Indonesia ini pasti hancur. Tapi kalau setiap presiden tetap menjaga dan menghormati keberagaman, karena Indonesia berbagai macam suku, berbagai macam agama dan keyakinan, harus menjaga kerukunan antar umat beragama satu sama lain, tetapi tetap masing-masing menjalankan akidahnya dengan benar dan baik. Ini saudara situsnya. Jadi cuma ini aja dia, ada lain lagi. Itu di Sumur Tua lagi. Oh, Sumur Tua. Sumur Tua itu ceritanya gimana? Jadi kalau sumur ini yang, karena saya juga sudah puluhan tahun di sini, yang saya dengar dari masyarakat. Jadi sebelum Otto dan Gesel datang ke pulau ini, masyarakat ini mau bikin sumur nggak bisa dapat air. Wah, terus? Nah, kalaupun dapat air, airnya asin. Oh. Nah, tapi Otto dan Gesler? Ya, sebelum mereka gali sumur ini, mereka berdoa. Nah, berdoa, akhirnya dikasih petunjuk, galilah sumur, dapat air yang gitu ceritanya. gitu. Haleluya. Luar biasa. Sekarang air itu mau kemarau manapun sampai kapan tidak pernah habis. Oh gitu ya. Oh, seperti Musa ya. Iya. Di Marah sana ya. Oh, luar biasa. Airnya enak itu diminum langsung. Kita saudara akan menuju kepada sumur yang pernah digali oleh Otto dan Gesler, di mana pada waktu itu air di tempat ini semua asin. Nah, beliau berdoa untuk mendapatkan tempat yang dimana air tidak asin. Ternyata setelah digali air itu tidak asin, dan kemarau bagaimanapun air itu sampai sekarang tidak pernah surut. Coba kita akan jalan ke sana. Iya, saudara, tadi kita kemari ya, hujan, mulai gerimis. Saya bilang dalam nama Yesus, hujan berhenti, puji Tuhan. Kuasa Yesus memang dahsyat. Saya berdoa selama saya ada di Pulau Sinam jangan hujan dulu. Ini dia. Bapak Ibu sekalian, tanggal berapa Pak? Ini 5 Februari. Ini hari seperti hari apa ya? Hari masuknya Injil. Jadi tapi dirayakan 5 tahun sekali Pak. Setiap tahun, cuma ini di tahunan. Oh. Ya. Ramai sekali. Oh, sebenarnya setiap tahun dilaksanakan, tapi 5 tahun yang akbarnya Pak ya. Yang perayaan akbar itu ya. Nah, itu dari luar negeri banyak datang kemari saudara. Iya, khususnya keluarga dari Otto dan Gesler ya, dari Jerman datang kemari. Luar biasa. Sultan Tidore kan Muslim kan? Ya. Ini luar biasanya. Saudara, sebenarnya Indonesia ini tidak perlu diajari lagi keberagaman, tidak perlu diajari NKRI. Dari dulu kita sudah memang itu menghormati keberagaman itu. Karena Sultan Tidore itu Muslim, dia yang membawa Otto Gesler kemari saudara. Prajuritnya, saudara. Iya. Jadi prajuritnya Sultan Tidore ini yang mengantarkan Otto dan Gesler. Padahal Sultan Tidore ini tahu Otto dan Gesler mau beritakan Injil. Tapi kenapa sekarang di bangsa ini kayaknya kok kayak Kristen kayaknya, kok Kristen ya? Kayaknya anti gitu loh. Kenapa? Dari dulu kita sudah beragam saudara ya. Jadi kita jagalah negara ini. Jangan sampai ada yang karena agama terus kita menjauh. Tidak. Ya, jalankan dengan keyakinan, dengan benar. Dan silakan orang mau berpindah kemana, kita pun nggak usah repot. Karena itu keyakinan itu adalah pribadi yang nggak bisa dipaksakan. Wah, ini dia. Haleluya.
masukin suaranya. Seru ya. Ya. Haleluya. Ini seru, saudara. Jadi sekalian bukan promosi ya, saya dari tempat ini mengajak rekan-rekan yang di Jakarta ya, kalau ada memang betul-betul yang 5 Februari mau kemari itu harus pesan tiket cepat-cepat, kata Pak Kapolda kemarin, karena bisa melonjak harga tiket katanya. Iya. Haleluya. Kita sampai kepada sumur ya. Kita akan sampai kepada sumurnya ini. Wah, ini dia. Luar biasa nih. Lihat nih. Kami lainnya. Oh, ini yang bisa diminum ya? Iya. Langsung banyak orang. Saya akan minum ya, tes saudara. Ini sumur, dalam sekali. Awas. Berapa meter nih, Doreri? Ini 12 ya? ini aman, ini aman. 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 Makanya dibikin begini biar aslinya kan begini kan. Saudara, saya mau minum ya. Ini saudara, begini ceritanya ya. Saya ulang simpel aja ya. Dulu Otto dan Gessler kemari waktu dibawa oleh prajurit Sultan Tidore yang mereka adalah notabene Islam. Itu si Otto dan Gessler gali sumur di mana-mana airnya asin. Dia doa dapat petunjuk dari Tuhan. Ini. Jadi saudara, seperti Musa waktu di Mara yang nggak ada air, ya, dia juga bisa. Tuhan melakukan sampai sekarang. Jadi Yesus itu kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Saya minum ya. Tetes dalam nama Yesus. Ini asli murni. Wah, haleluya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, biarlah tanah ini diberkati Tuhan. Dan sumur ini tidak pernah surut, supaya tetap ini menjadi sejarah bagi bangsa-bangsa, bukan ribuan tahun, ratusan tahun, tapi kekekalan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Itu besar dari sini, kita nggak usah pala ke sana, tapi kelihatan dari sini. Coba di shooting kameramen, no. Itu gereja zaman modern lah sekarang. Tapi ini gereja yang pertama kali dulu di sini ada ini dia. Kita lebih senang yang dulu-dulu lah. Nah, kita juga lihat di sini ada prasasti yang ditulis sini ya. Saya lihat di sini. Oh, ini bupati. Ini Bupati Manokwari dulu, sekarang jadi gubernur. Oh, yang gubernur sekarang? Ya, dulu bupati. Iya, dulu bupati. Oh, ya. Ini Dewan Adat Papua. Iya, luar biasa, saudara. Haleluya. Kalau ini apa ini? Itu tidak bisa lewati. Ini nggak bisa lewat sana, nggak bisa. Di mana? Oh, ini hanya ini aja ya. Tapi jalan kaki bisa toh? Hanya ini aja ini. Oke. Ini gereja tua, saudara. Nih, gereja tua. Ada berapa tahun umurnya, Pak? Nanti yang Pak Kasat ini 165 tahun. Oh, gereja ini? Maksudnya kalau Injil? Injil? Enggak, Iya. Gerejanya? Kalau bisa nggak tahu. Oh, jadi saudara, Injil nanti perayaan 5 Februari ini sudah 65 tahun di Papua. Nah, ini gerejanya, gereja yang sudah tertua di sini. Gereja ini masih digunakan, saudara, sama masyarakat di sini. Masih digunakan, saudara. Iya, kita lihat masyarakat di sini sebenarnya sepertinya kerjanya itu santai-santai, tapi lihat damai mereka, tenang. Karena Injil itu, saudara. Iya, mereka tenang, damai. Nggak ada satu sama lain saling apa namanya itu ya, konflik ya. Luar biasa. Kita boleh tirulah Papua. Menurut keterangan Pak Gubernur ya, itu mendapat ranking keberapa, Pak, kemarin? Ranking 1. Hah? Ranking 1. Ranking 1 untuk Dari 34 provinsi. 34 provinsi yang paling bisa menjaga keberagaman. Betul. Itu adalah ranking 1 Papua. 65%. Berapa? 86. Oh, 66. Oh, nilainya 86. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Tapi kalau kita lihat ya, di beberapa tempat banyak kali orang-orang kadang
Papua, orang Papua. Mereka tidak tahu. Jangan lihat rupa, jangan lihat rupa. Kita lihat bahwa mereka orang-orang yang awal mula menerima Injil, ya, baru menyebar ke tempat-tempat lain. Ya. Tapi kita juga doakan mereka supaya mereka ini mengandalkan Yesus tapi juga giat kerja. Gitu. Jangan mengandalkan Yesus tapi kerja malas. Ya. Ya. Ini apa lagi nih? Ini museumnya. Oh, museum. Tapi tutup nggak bisa. Oh, tapi nggak bisa masuk ya, tutup ya. Oh, ya, ini saudara museumnya. Karena memang kita bukan tepat harinya mungkin ya, kita nggak bisa masuk. Mungkin hari-hari libur dia buka. Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Dinas Kebudayaan Prawisata, ya. Luar biasa sekali. Kalau ini apa Pak? Tempat apa? Ini tempat pendaratannya dulu. Oh dulu, pertama kali mendarat? Iya. Oh, benar. Pesawat dong. Bukan, ada pesawat, kapal layar. Mereka berlayar dari Ternate menggunakan perahu sampan. Wow, luar biasa. Bukan apa? Layar, bukan? Dengan ditambah dengan layar. Oh, tapi ya. Oh, di sini ya pertamanya. Saudara Bapak Ibu sekalian, inilah tempat pertama kali Otto dan Geisler berlayar dari Ternate sampai ke sini. Ya. Kalau bahasa penerbangan mendarat, bahasa ini nyandar. Nyandar di sini. Di sinilah dia nyandar. Tengok indahnya Papua ini. Seharusnya orang Papua semua kaya raya. Kalau kita lihat keindahan Papua ini, seharusnya saudara lihat. Ya, saya tidak bicara ya panjang lebar. Seharusnya mereka kaya raya. Kita doakan. Ya, lihat. Nah, disinilah pertama Otto Geisler sampai dari Ternate. Saudara tahu Otto Geisler ini ke sini, dia naik sampan saudara, sampan kecil pakai dayung. Selama 1 bulan lebih perjalanan. 1 bulan lebih dari Ternate Menuju ke sini. menuju kemarin. 1 bulan lebih saudara, bayangkan. Kita sekarang ini pendeta penginjil ini, waduh, jalan kaki aja udah malas. Dikit-dikit mobil, motor. Iya, tapi kita lihat pejuang-pejuang dulu, lihat nih. Iya, ini pesan-pesan buat rekan-rekan yang sudah pelayanan. Ini sudah orang. Oh iya, ini orangnya. Ini ya saudara, Otto dan Geisler yang pertama kali. Waktu mau mendarat ke sini, itu kan bagi orang sini kan mereka asing lihat. Iya. Ini orang kulit putih kan. Iya. Nah, mereka mau panah. Oh. Nah, tapi ini prosesnya lama sekali itu, Pak. Oh. Mau dipanah tapi dia berdoa terus, berdoa. Iya. Makanya doanya kan doa apa tuh? Dengan nama Tuhan, saya menginjakkan tanah ini. Iya. Oh. Berdoa terus akhirnya baru bisa diterima dan. Oh, gitu ya, ya. Tapi itu ada humor ya, bukan rumor. Ya. Tadi mitos, rumor atau mitos tadi katanya matinya dikulitin apa sakit? Wah, itu sakit. Sakit kan? Kalau setahu saya itu tadi sedikit ada saya debat kecil. Saya bilang setahu saya matinya aja sakit. Ya. Jadi itu lama prosesnya di sini lama kan? Lama. Kalau 5 tahun itu nanti dibikin prosesnya itu. Oh. Dibikin kayak waktu aslinya bagaimana proses. Oh. Makanya itu pakai sampan, terus ada. Jadi mereka sampai berhari-hari di sana? Nggak, maksudnya nggak langsung bisa? Ya. Pokoknya lama prosesnya sini baru bisa diterima. Iya. Sampai ada sehari 2 hari. Karena pertama dari segi bahasa kan tidak bisa komunikasi. Ya. Mereka sini pakai belum paham bahasa Indonesia kan. Tahun 1885 itu kan. Nah, mereka kan pakai mungkin bahasa Inggris. Ya. Mereka tidak nyambung. Nggak nyambung. Tapi mungkin ya isyarat kam gitu bagaimana akhirnya bisa berjalan. Oh,
5 Februari tahun 1885. 5 Februari 1885. 5 Februari 1885 pertama Injil masuk kemarin. Kita ke atas sebentar, kita lihat saudara, ini dia. Sayang saudara, tadi Pak Kasat Brimob juga itu anak Tuhan mau ikut, cuma harus jam 12 siang dia bilang. Ya, tadi malam Pak Kasat yang datang ke kamar saya doakan, dia bilang mau ikut. Jadi urapi Tuhan luar biasa. Nah, ini dijadikan monumen lah, dibangun. Sorry, 1855 bukan 85. Berapa? 1855. Oh, 1855. Maaf, 1855 saudara, ini luar biasa. Iya. Oh enggak, ini bahasa Papua. Selidio. Ini Papua. Pendita. Ini Papua. Ini bahasa. Ini Jerman. Ini Jerman kayaknya. Nah, Kok ada banyak namanya? ini maksudnya yang dulu kali, sejarah yang menerima dia di sini pertama. Ini luar biasa saudara. Lihat sampai ke atas tuh. Dulu seperti inilah warga sini dulu, saudara. Ya. Nah, dulu warga sini begini. Jadi waktu Otto dan Gessler, dia kurang lebih ada sehari 2 hari mungkin di sampan itu saja, nggak bisa mendarat karena mereka begini nih, mau dipanah saudara. Nih, coba disorot tolong. Nah, mau dipanah. Nah, ini dia. Ini kurang lebih inilah Otto dan Gessler itu. Nah, tapi akhirnya dengan doa dalam nama Yesus, dengan doa Tuhan, tempat ini diberkati, lululah hati mereka ini. Hatinya lulu sehingga Otto dan Gessler bisa menyandar ke pulau ini. Nah, setelah dia, kalau kita lihat ya, terus berdoalah dia di sini, Otto dan Gessler. Nih, kita coba mengapakan, menafsirkan ya gestur tubuhnya ya, dia berdoa. Nah, barulah kurang lebih Injil mulai masuk nih. Mulai dia cerita, akhirnya meluas. Dari Jerman. Ini dia dari ini dari Jerman. Ya. Saudara, Jerman ke Jakarta. Jakarta lari ke Ternate. Ya. Nah, dia sampai ke Pulau Jawa juga. Pertama dari Ternate ke ini sampai ke Pulau Jawa juga. Jadi inilah bagi semua saudara-saudara dimanapun Anda berada, khususnya kita bangsa Indonesia, jangan lupakan Papua, karena Injil yang pertama kali masuk itu di sini. Kita jangan lupakan Papua ini. Ya. Kita doa buat Papua supaya Papua ini rukun damai. Jangan sampai Papua ini ribut-ribut. Ya, kita doakan, nggak ada UPM lagi. Doakan semua bekerja sama dengan baik membangun negara Indonesia, khususnya Papua ini. Oke. Situs-situs lain nggak ada lagi kan? Tidak ada lagi. Oh, Ini ya. ada 3 itu. Oke. Kalau timur ke Patung. Oke, kita akan menuju kembali ke apa namanya, bot angkatan speedboat Polair. Pak Kasat nama siapa? Aris. Pak Aris. Nah, supaya saya ingat terus nanti. Tandung harganya. Apa? Pak Tandung. Pak Tandung. Tandung itu Aris yang di KPK itu kan orang apa itu gitu? Orang Toraja kan? Aris Budi. Nah, Budi. iya. Dulu waktu Kombes saya pernah berapa kali ketemu dia di waktu di Krim Polda Metro dia. Oh, Dia Toraja itu. Raja dia. Tapi orang Toraja sekarang banyak maju loh. Ya, ada berapa orang saya kenal tuh udah. Batak lebih hebat pokoknya. Hah? Batak lebih hebat. Tuhan Yesus semua yang hebat ya, haleluya. Adik-adik, sini. Biar Bapak Pendeta doakan, sini. Bapak Pendeta dari Jakarta.
mau doakan adik-adik di sini, ya. Biar tanah Papua yang diberkati Tuhan ini dijaga baik-baik. Sini, sini, sini. Sini adik, sini. Nah, siapa di sini yang paling tua? Umurnya. Ini itu. Nah, Iya. sini dulu. Nah, wah luar biasa. Kita doa, ikuti doa Pak Pendeta ya. Ya. Nah, ikuti doa. Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya Tuhan kami. Tidak ada lagi yang lain. Yesuslah satu-satunya juru selamat. Dia Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Sekalipun banyak orang menolak dia, enggak percaya kepada dia, tapi kami yakin dia adalah Tuhan Allah kami. Namanya Yesus. Kami panggil dia Bapa karena kami anaknya. Hanya anak yang boleh manggil Allahnya Bapa. Allah kami panggil Bapa, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berikan kami cerdas, berguna bagi agama, bagi Tuhan Yesus, bagi bangsa dan negara ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Wah, saya tidak tahu kalian ada di sini. Kalau tahu tadi. Nah, oke ya. Tuhan berkati ya. Speakboat all air. Cuaca sangat mendung, saudara. Kami tadi agak pingin lama sedikit menunggu kasat Brimob tiba, tapi karena memang mendung, kami akan ketemu di daratan seberang saja. Marsinambit, nah, di restoran atau di hotel Marsinambit Beach. Nah, saya karena jarang makan babi susah. Haleluya. Kita akan kembali. Ya. Kita akan kembali, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Mampu lah, pelan-pelan. Oke. Haleluya. Lebih bagus pakai ini. Luar biasa. Dadah. Karena kita sudah meninggalkan Pulau Marsinam, ya, kita akan kembali ke apa namanya Manokwari. Ya. Mereka tetap melambai-lambaikan tangan, saudara. Mereka senang sekali didoain. Luar biasa.
Ya, kita sudah tiba saudara dalam keadaan hujan gerimis, tapi dia masih bersyukur ya, puji Tuhan. Artinya kamera terselamatkan. Dia sudah tiba. Oh, air, kena air ya. Penting udah dilihat ini udah nggak apa-apa, matiin aja. Apa tutup? Tutup atas ini. Nah. Si maju dulu kap.